nggak ada firasat apa-apa sih. Karena dia mau perginya aja sih, pada senang-senang gitu, teman-temannya pada kumpul di sini malamnya mau berangkat. Cuman itu dia nyari uang saku katanya buat jajan di sono. Iya, dia mah nggak nyusahin sama sekali. Dekat belakang rumah sih. Ya, dia kan anak satu-satunya, anak saya satu-satunya yang saya RT. Pesannya sih ini, dia pengen bagian saya sama adik-adiknya itu aja. Pokoknya mau ngangkat derajat orang tua lah. Kecelakaan maut yang menewaskan 11 siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok masih menjadi perhatian yang tak henti-hentinya disorot oleh halayak luas. Bagaimana tidak, di balik tragedi tersebut, kisah menyedihkan pun selalu muncul dan membuat netizen merasa empati dengan nasib yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Salah satunya ialah cerita dari Marsina selaku ibunda dari almarhum Dimas Aditya yang turut menceritakan perjuangan anaknya itu. Ia hidup dengan keterbatasan ekonomi. Sosok almarhum Dimas di mata sang ibunda merupakan sosok yang gigih dan rajin dalam menjalani pekerjaannya. Demi mengikuti acara wisuda dan perpisahan yang dikenakan biaya Rp800.000, almarhum Dimas diketahui sampai harus rela menghabiskan waktunya untuk menjadi kuli pasir agar dapat memiliki uang sakunya sendiri. Sosok Dimas mah anaknya baik sekali, dia mah nggak pernah lagi nyusahin orang tua. Ya kalau minta uang, bagi uang beli rokok 5.000, ya ambil deh sana, biar itu uang saya lebih dari 5.000. Dia nggak pernah lagi berani ngambil. Dia kalau minta uang 5.000 ya 5.000 ngambilnya, nggak pernah lagi lebih. Anaknya dia membaik, nurut. Dia dari almarhum anak pertama. Iya. Ada adanya 2. Katanya nggak sempat sadar, dia mah langsung udah meninggal. Hati saya hancur dengernya. Udah mau sekolah, lulus, nungguin mau kerja, ternyata pergi jalan-jalan pulang nama gitu. Tinggal udah 3 tahun besok Agustus kayaknya. Nggak ada firasat apa-apa sih. Karena dia mau perginya aja sih, pada senang-senang gitu, teman-temannya pada kumpul di sini malamnya mau berangkat. Cuman itu dia nyari uang saku katanya buat jajan di sono. Katanya aku buat jajan, nyari. Iya, dia mah nggak nyusahin sama sekali. Iya, dia mah anak mandiri emang. Dekat belakang rumah situ. Nggak ada firasat apa-apa, cuma itu aja dia mau gosok baju putih. Kata Umi, aku mau gosok baju putih. Dek, itu baju putih kan udah ada 2 di dalam koper, udah disiapin sama Teteh semua. Barang-barang udah dirapin semua. Mau gosok apa lagi? Aku mau yang ini, Mi. Artinya yang baju putih koko. Nanti malam minggu aku pulang. Ini biar aku ntar pulang pakai baju putih, aku udah semprot wangi. Deh, wangi bener nyemprotnya. Iya, biar aku pulang ntar wangi, Mi, kata dia gitu. Kalau di mana-mana hati-hati, kata kalau mau pipis jangan sembarangan ya gitu. Namanya di kampung orang kita nggak tahu, permisi kalau mau ngapa-ngapain segitu. Iya, Mi. Pas malam itunya tuh dia malam Sabtunya udah dapat surat kelulusan. Dia kirim WA sama saya, Mi, ini aku lulus, sudah dapat surat kelulusan, alhamdulillah ya Dek gitu ya. Aku mau kerja ya, Mi. Iya, kerja nanti kalau udah lulus. Terus jam berapa lagi kirim lagi dia, Mi, ini aku pakai baju ini. Ya Allah Dek, ganteng bener Dek gitu ya. Ya Mi, iya, aku mau kerja ya Mi. Iya, kerja ntar pulang, udah lulus kerja, silakan kerja. Saya bilang gitu. Iya, mau kerja. Emang mau pergi juga bilangnya ntar lulus mau kerja. Dia cita-citanya ya pengen bagain orang tua, dia mau jadi tulang punggung keluarga kata dia. Kayaknya masih berat gitu, biar kita ikhlas kita apa juga emang kayak masih berat. Saya bayanginnya dia masih ada aja gitu, nggak bayangin dia udah nggak ada. Iya, soalnya meninggal secara begini itu kayaknya cepat.
Pedih yang dirasa atas kehilangan sosok penting dalam hidupnya juga turut dirasakan oleh orang tua siswi Intan Fauzia yang menjadi korban kecelakaan maut tersebut. Di mata ayahanda, Abdul Rahman, Intan merupakan pribadi yang baik dan patuh dengan segala perintah dari orang tua, meski berstatus sebagai anak tunggal. Dan dengan adanya kejadian ini, Abdul Rahman selaku ayah dari Intan pun harus merelakan sosok putri tercintanya yang lebih dulu dipanggil untuk menghadap Sang Ilahi. Lantas, seperti apa sosok Intan di mata ayah Abdul Rahman? Ya, dia kan anak saya satu-satunya yang saya arpen. Nah, dia juga memang sebelum dia meninggal, sebelum dia kejadian ini, dia juga kalau udah lulus dia ingin bantu orang tua. Dia udah nggak mau sekolah, dia pengen langsung kerja. Itu benar, dia kan dia punya HP, jadi dia alarm dia 3:30, setiap 3:30 dibunyiin. Jadi sebelum subuh, kalau subuh kan jam 4 lewat 4:30, tapi dia mau ngidupin alarmnya 3:30 supaya bapaknya lebih cepat bangunnya. Kalau dia ngidupin alarmnya jam 4 atau jam 4 lewat, seringan saya kesiangan. Kalau saya bisa takar ya, dosa dia sama saya kayaknya bisa saya takar. Dari kecil sampai 18 tahun ini nggak banyak dosa dia, nggak tanda-tanda dia, nggak ada tanda-tanda. Cuma yang sebelum dia kejadian, dia pesan ibunya, Bu, sebelum jam jangan tidur dulu, tungguin Intan sampai Intan pulang. Kalau dia, ibunya bilang enggak, dia enggak bakalan. Misalnya dia mau belajar sama temannya kelompok dia, saya sama ibunya enggak mau dia keluar rumah. Lebih baik temannya dibawa kemari daripada dia keluar. Jadi seringan temannya yang kemari, seperti kayak Nabila, Ara, Fauzia, itu ya kemari. Di saat kepergian Intan yang masih menjadi duka mendalam bagi sang ayah, sementara itu kepergian almarhumah Ade Nabila Anggraini yang menjadi korban laka di Subang pun juga menuai sorotan. Bagaimana tidak, sesaat sebelum tragedi itu terjadi dan merenggut nyawanya, Ade sempat menuliskan sepatah kata yang ia gambarkan di postingan terakhirnya di Instagram. Dan sejak itu, postingan Ade Nabila pun dianggap sebagai pertanda jika gadis berusia 19 tahun itu akan pergi untuk selama-lamanya. Aku melangitkan doa, semoga apa yang kita usahakan dan perjuangkan bisa cukup dipersembahkan sampai mendapat balasan yang pantas dan paling membahagiakan juga. Akhir kata, seorang muslim seharusnya menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menghamba kepada Allah dan juga totalitas dalam menjalankan misi sebagai khalifah fil ard. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam pembelajaran kehidupan yang sementara ini. Amin. Tulis almarhumah Nabila di laman Instagramnya. Selanjutnya, duka mendalam atas kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh Rosdiana selaku ibunda korban atas nama Mahesha Putra. Setelah tragedi tersebut, ia mengaku merasa kehilangan putra yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarganya. Senyuman serta kebaikan sang anak semasa hidup kini berubah menjadi butiran kenangan yang tak akan pernah dilupakan oleh sang ibunda. Pesannya sih ini, dia pengen bagian saya sama adik-adiknya, itu aja. Pokoknya mau ngangkat derajat orang tua lah gitu. Kehilangan anak kayak gitu, tulang punggung keluarga, keluarga saya anak pertama lagi.
dia udah ngomong saya kalau tenang Bu, lebaran besok udah kerja, udah lulus, katanya bisa ngasih uang ke ibu, nggak minta lagi, bisa diolah adik-adik katanya gitu yang selalu saya ingat. Nah kata ini dia orangnya rajin, itu maksudnya nggak neko-neko Pak, dia selalu ini keadaan orang tuanya, nggak pernah minta apapun yang dia harus ini terus juga Pak. Dia selalu ngerti dalam keadaan orang tuanya seperti apa. Hari Sabtu tanggal 11 sore jam 4:30 waktu dia habis dari tangkuban perahu wisata, dia pulang makan, katanya saya WA ini pulang kapan, kata udah jalan pulang, kata dia belum Bu, habis makan ini baru jalan pulang gitu. Setelah berapa jam kemudian ya nggak ada kabar sama sekali lagi. Itu udah ada berita seperti itu. Saya juga masih ingat banget kalau misalkan dia mau ujian, mau ke sekolah, katanya belum bayar ini, belum bayar itu. Itu aja sih yang dia minta saya, yang lain belum minta menurut apapun dia. Sangat wajar ya, mungkin sebagian besar dari orang tua pasti bisa membeli baju-baju yang sejenis itu 2-3 kali lipat. Tapi kalau pakaian-pakaian yang adalah peninggalan anak-anaknya pasti akan lebih berbeda mungkin ya dalam pemikiran mereka, dan saya cukup terharu dan memaklumi hal itu. Harapan dan doa ya, harapannya ya doanya mudah-mudahan keluarga bisa menerima kondisi ini dengan tawakal dan yakin bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan syahid, sehingga akan digantikan oleh surganya Allah. Dan harapan saya mudah-mudahan tidak ada yang memperkeruh suasana. Kalau bicara ini adalah musibah, kita tidak tahu, memang kita harus bisa meminimalisir segala macam bentuk kelalaian. Tak terasa jika tragedi kecelakaan maut Subang yang menewaskan 11 orang siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok kini telah memasuki hari ketiga. Suasana haru pastinya masih sangat menyelimuti keluarga korban, terutama keluarga dari almarhum Dimas, Intan, dan juga Mahesha yang merupakan kerabat satu sekolah. Dan di hari ketiga ini, pihak keluarga pun turut menggelar acara pengajian rutin untuk mengirim doa kepada almarhum dan almarhumah hingga hari ke-7 mendatang. Dan seperti inilah suasana duka pengajian ketiga korban di masjid yang lokasinya tak jauh dari kediaman mereka. Dalam rangka menghadapi tadi ada tahlilan, sore juga udah ada. Terus sekarang lanjut habis isya sampai 7 harian teh. Sosoknya ya priang, baik, dia di lingkungan juga alhamdulillah baik, banyak yang suka gitu. Dia rajin, pokoknya patuh sama orang tua. Izin sama saya, udah jauh-jauh hari dia. Katanya Bu mau pergi ke Jogja, tadinya kan gitu. Terus katanya tapi nggak jadi Bu gitu. Akhirnya wali murid rapat lagi. Terus akhirnya katanya nggak jadi Bu ke Jogja, jadinya ke Bandung. Saya dan kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap kecelakaan maut bis pariwisata pelajar yang ada di Subang yang menewaskan 11 orang, termasuk ada guru salah satunya, dan 10-nya adalah siswa di Subang, dan 53-nya adalah luka-luka berat. Jadi ini adalah kecelakaan yang sangat sangat memukul kita semua. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, dan semoga arwah yang sudah meninggal bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para masyarakat, untuk para pengguna bis pariwisata, saran saya kalau misalnya mau menggunakan bis pariwisata, gunakanlah bis pariwisata yang sudah terpercaya, yang sudah punya nama baik, nama besar, yang menggunakan bis yang bagus.
Ya, saya melihat kejadian ini dan itu sudah terus berulang kecelakaan yang seperti ini untuk transportasi umum. Saya pikir perlu terus dilakukannya pengawasan yang begitu ketat untuk transportasi umum. Jadi jangan sampai lagi terulang lagi. Jadi saya sebagai warga memohonlah tolong diperhatikan ini, dan untuk keluarga ataupun penumpang bus yang menjadi korban, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, sangat membuat terpukul banyak pihak, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dan yakinlah bahwa mereka berada di surga dan insya Allah syahid. Saya Diki Chandra, turut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.